Kota Metro di masa depan? Harapan saya tidak banyak, yang pasti Metro kita pun itu pemimpinnya harus bisa menerima apapun aspirasi dari masyarakat Kota Metro itu, dan juga bisa berbaur lah, intinya seperti itu dengan masyarakat. Cukup itu aja yang saya harapkan dari pemimpin Kota Metro dan bagaimana Metro ke depannya. Nah, kita juga mau ya kasih tahu orang-orang muda sekarang lah, kan biasanya kan orang muda sekarang kan main game, main HP terus gitu, nggak mau keluar rumah mana, nggak bisa cuma main HP terus di rumah gitu mah, nggak bisa. Lagi sekarang banyak game ya? Game, ya. TikTok dan lain-lain lah, itu anak kecil aja udah tahu ya. Makanya ini kan salah satu menghidupkan kearifan lokal kan, menghidupkan kearifan lokal, jangan sampai kita ambil yang belum ada di, khususnya belum ada di Metro. Pelestarian itu kan musik asli, bisa dibilang ciptaan dari klasik lah, dari Indonesia kan gitu. Iya, dari Indonesia banget. Jadi kita kaum milenial ingin melestarikan musik tersebut dengan konsep yang termasuk sederhana, tapi tetap musiknya itu diterima oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo media info lovers, kembali lagi bersama saya Adrian Muhammad Irfan di channel Media Informasi TV. Malam tadi, tepatnya pada Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, calon wakil wali kota Metro periode tahun 2020 hingga 2024 nomor urut 4 Fritz Ahmad Nuzir atau yang akrab disapa Mas Fran melakukan kampanye daring atau secara online yang mengambil tema literasi seni budaya dan rekreasi yang dirangkum dalam 9 sasaran inovasi dan prioritas pembangunan. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang kedua, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat. Yang keempat, menumbuhkan literasi seni, budaya, dan rekreasi masyarakat yang akan kita bahas pada kali ini. Dan yang kelima, menumbuhkan literasi keagamaan. Yang keenam, meningkatkan tata kelola dan sarana pemerintahan. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kreatif, mengembangkan infrastruktur teknologi informasi perkotaan. Dan yang kesembilan, menata ruang infrastruktur dan lingkungan perkotaan. Dan ini akan kita wujudkan melalui program-program unggulan kita, yaitu 12 program aplikasi strategis. Mas Fran memaparkan 4 prioritas utama dalam tema tersebut, antara lain pembinaan kelompok seni budaya, pembangunan ruang kreatif publik, rutin mengadakan event dan festival seni budaya, dan yang terakhir pengembangan wisata kuliner, olahraga, dan wisata budaya atau cultural tourism. Kita harus melakukan inventarisasi kelompok-kelompok sanggar seni dan budaya. Kemudian juga melakukan hal yang sama untuk komunitas dan minat dan bakat. Kemudian juga kita akan melakukan pendataan dan inventarisasi untuk juga. Yang kita dapatkan datanya bahwa saat ini di Kota Metro ada kurang lebih 77 sanggar seni dan budaya, ruang publik kreatif. Kita mentargetkan atau kita mencanangkan berkeinginan bahwa tahun 2025 nanti 50% kelurahan di Kota Metro memiliki ruang publik kreatif dengan konsep tema yang berbeda. Kegiatan di mana mereka bisa berekspresi, mereka bisa melakukan hal-hal yang mereka cintai, bisa berkompetisi dan bisa memperlihatkan, mempertontonkan apa yang mereka bisa lakukan. Ana Fritz kemudian berpikir, dan yang kami yakin ini merupakan jawaban dari keinginan kelompok masyarakat tersebut, komunitas anak muda dan juga kelompok-kelompok olahraga. Kita targetkan bahwa kita akan punya 100 event dan festival unggulan dalam tahun, dan ini akan kita tampilkan sebagai bentuk keunggulan dalam Kota Metro, sebagai bentuk daya tarik Kota Metro untuk mengundang orang-orang yang berkunjung ke Lampung singgah ke Metro. Salah satu yang menarik dalam pemaparan beliau selain daripada literasi seni dan budaya, tentunya Mas Fran beberapa kali menekankan mengenai pengembangan sasaran olahraga yang termasuk dalam pengembangan ruang kreatif publik. Nah,
Saya mencoba bertanya kepada Mas Fran dalam sesi tanya jawab yang sudah disediakan oleh panitia. Gimana sih gambaran jelasnya mengenai ruang terbuka publik tersebut dan seperti apa dampak positifnya secara nyata untuk membangun kemauan masyarakat dalam memandang penting olahraga? Berikut jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Ria. Ini bukan sebuah gagasan yang sukar ya, bukan sebuah gagasan yang susah. Ruang publik kreatif bisa berupa ruang terbuka yang saya sampaikan tadi, bisa juga berupa ruang terbuka non hijau ya, mungkin ada perkerasan dan sebagainya. Bisa berupa juga fasilitas yang sudah ada ya. Di setiap kelurahan tentunya ada balai-balai kelurahan, ada aula-aula di kantor kelurahan, ada juga halamannya, ada juga lapangan olahraga. Itu bisa kita data ulang, kita inventarisasi ya, mana yang kira-kira masih bisa kita dorong ya penggunaannya, kita bangun fasilitasnya, dan kita manfaatkan sebagai bentuk tempat-tempat yang bisa digunakan oleh berbagai macam komunitas tadi, baik komunitas seni, komunitas olahraga, dan komunitas budaya. Kenapa kita ingin melakukan ini? Karena kami yakin ya kita harus lebih dahulu mengembangkan literasi di bidang seni, budaya, dan rekreasi tadi. Literasi di sini bukan artinya kita hanya membaca buku saja, tapi literasi di sini adalah bagaimana atmosfer seni, atmosfer budaya, atmosfer olahraga di Kota Metro ini bisa meningkat ya, bisa terbangun. Caranya gimana? Caranya kita harus melihat di pojok-pojok kelurahan kita, di setiap daerah di masing-masing kelurahan, di lapangan-lapangan olahraga kita itu ada aktivitas ya, ada kegiatan-kegiatan komunitas, ada kegiatan seni budaya yang ditampilkan di situ, dan kita harus menjamin itu terjadi setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya secara rutin. Dengan begitu, atmosfer budaya, atmosfer seni, atmosfer rekreasi yang termasuk dalamnya adalah olahraga, itu bisa terbangun dengan sendirinya. Kita sudah bisa saling melihat satu sama lain berolahraga, yang lain juga berkesenian, yang lain juga berkebudayaan ya, itu bisa kemudian memicu semangat untuk terus mengasah seni dan budaya masing-masing. Dan dari situ intinya bahwa kita optimalkan ruang publik kreatif ini, sekali lagi tidak hanya berupa ruang terbuka, bisa berupa ruang tidak hanya berupa ruang hijau, tapi bisa juga berupa bangunan, fasilitas yang bisa kita optimalkan agar komunitas, kelompok seni budaya, paguyuban seni, kemudian kelompok olahraga itu punya panggungnya, punya fasilitasnya, punya tempat di mana mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan mereka yang mereka cintai. Ini adalah tanggung jawab pemerintah. Ya, kita tidak bicara mungkin pembangunan fasilitas yang besar terlebih, tapi kita ingin membangun terlebih dahulu semangatnya, budayanya melalui hal-hal yang kita sebut sebagai ruang publik kreatif. Tapi muaranya nanti tentunya kita harus punya sebuah fasilitas yang sangat lengkap ya, fasilitas olahraga, fasilitas seni ya untuk penampilan ya, gedung pertunjukan dan sebagainya yang lengkap sebagai tempat untuk kita melakukan event-event yang sangat baik tadi, dengan mengundang berbagai macam orang dari berbagai macam daerah datang ke sini. Itu harus ada juga, tapi perlu kita harus punya tempat juga untuk mengembangkan bibit-bibit tadi, mengembangkan atmosfer tadi, sehingga kemudian dengan gampangnya kita bisa mengisi tempat-tempat yang besar tadi, yang ikonik tadi, untuk menjadi sebuah pertunjukan yang menarik dari Kota Metro ini, Arya. Cukup menarik ya. Apa yang akan menjadi program kerja pasangan nomor urut 4 Anna Fritz yang ditawarkan kepada masyarakat Kota Metro secara keseluruhan, khususnya yang dipaparkan pada kesempatan ini. Terima kasih telah mengikuti kampanye daring sesi keempat Metro Cerdas 4.0 ini. Dari saya meminta maaf apabila banyak kekurangan dalam teknis dan non-teknis. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini menjadi suatu bentuk kesungguhan kami, kesungguhan Anna Morinda dan Fritz Amanuzir dalam menyampaikan gagasan yang kami harapkan bisa bukan gagasan yang terbaik bagi Kota Metro ke depannya. Kami berkeyakinan, sekali lagi, visi ini bukan visi Anna Fritz saja, tapi adalah visi yang terbaik untuk Kota Metro, yaitu Metro Kota Pendidikan,
yang unggul, cerdas, dan religius. Untuk itu, dukung kami, coblos kami nantinya di TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Jangan lupa, coblos nomor 4. Coblos nomor 4. Coblos nomor 4. Coblos nomor 4. Ikan sepat, ikan gabus nomor 4 paling bagus. Terima kasih. Saya Frisman Nuzir. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel Media Informasi TV. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.